Isi percakapan bos rental mobil minta didampingi polisi sebelum tewas, sempat janjikan uang. Terungkap isi percakapan bos rental mobil, memohon untuk dampingi polisi sebelum tewas ditembak sempat beri jaminan uang. Sebelum tewas ditembak, Ilyas Abdurrahman sempat mendatangi Polsek Cinangka ketika mengejar pencuri mobil rental miliknya. Tapi menurut pengakuan anak almarhum Ilyas Abdurrahman, Rizky Agam mengatakan jika ketika itu sang ayah mendatangi Polsek Cinangka, tapi pihak kepolisian justru berbelit. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo, membuat Rizky dan Ilyas berinisiatif mencari bantuan. Kita datang kasih tahu kronologinya, kita pemilik rental mempunyai bukti kepemilikan BPKB dan kunci serep, mobil sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api, kata Rizky. Padahal pelaku pencurian mobil hanya berjarak 200 meter dari Polsek Cinangka. Ayah saya minta tolong pendampingan tetapi dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi, kata Rizky Agam. Menurutnya, bos rental Ilyas Abdurrahman sampai memohon agar polisi bersedia membantunya. Ia bahkan sempat menjanjikan uang jika polisi menolongnya. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk minta tolong pendampingan karena kita gak bawa apa-apa, senjata, katanya. Bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu tapi sudah menelepon Kapolsek tetap tidak dihiraukan, tambah Rizky Agam. Terpisah, dan Puspom TNI, Majen Yusri Nuryanto mengatakan oknum TNI AL yang melakukan penembakan terhadap Ilyas sudah ditangkap dan diamankan di Puspom TNI. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujarnya pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Namun, dia masih enggan merinci identitas dan kronologi penangkapan terhadap oknum TNI AL tersebut. Di sisi lain, Dan Puspom AL, Laksamana Muda, Laksma, TNI Samista, menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kebenaran terlibatnya oknum TNI AL tersebut dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Terkait penangkapan ini juga sudah diketahui oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus berjanji bakal menindak tegas anak buahnya tersebut jika benar terbukti terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Isi percakapan bos rental mobil minta didampingi polisi sebelum tewas, sempat janjikan uang. Terungkap isi percakapan bos rental mobil, memohon untuk dampingi polisi sebelum tewas ditembak sempat beri jaminan uang. Sebelum tewas ditembak, Ilyas Abdurrahman sempat mendatangi Polsek Cinangka ketika mengejar pencuri mobil rental miliknya. Tapi menurut pengakuan anak almarhum Ilyas Abdurrahman, Rizky Agam mengatakan jika ketika itu sang ayah mendatangi Polsek Cinangka, tapi pihak kepolisian justru berbelit. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo, membuat Rizky dan Ilyas berinisiatif mencari bantuan. Kita datang kasih tahu kronologinya, kita pemilik rental mempunyai bukti kepemilikan BPKB dan kunci serep, mobil sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api, kata Rizky. Padahal pelaku pencurian mobil hanya berjarak 200 meter dari Polsek Cinangka. Ayah saya minta tolong pendampingan tetapi dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi, kata Rizky Agam. Menurutnya, bos rental Ilyas Abdurrahman sampai memohon agar polisi bersedia membantunya. Ia bahkan sempat menjanjikan uang jika polisi menolongnya. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk minta tolong pendampingan karena kita gak bawa apa-apa, senjata, katanya. Bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu tapi sudah menelepon Kapolsek tetap tidak dihiraukan, tambah Rizky Agam. Terpisah, dan Puspom TNI, Majen Yusri Nuryanto mengatakan oknum TNI AL yang melakukan penembakan terhadap Ilyas sudah ditangkap dan diamankan di Puspom TNI. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujarnya pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Namun, dia masih enggan merinci identitas dan kronologi penangkapan terhadap oknum TNI AL tersebut. Di sisi lain, Dan Puspom AL, Laksamana Muda, Laksma, TNI Samista, menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kebenaran terlibatnya oknum TNI AL tersebut dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Terkait penangkapan ini juga sudah diketahui oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto.
Agus berjanji bakal menindak tegas anak buahnya tersebut jika benar terbukti terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Isi percakapan bos rental mobil minta didampingi polisi sebelum tewas, sempat janjikan uang. Terungkap isi percakapan bos rental mobil, memohon untuk dampingi polisi sebelum tewas ditembak sempat beri jaminan uang. Sebelum tewas ditembak, Ilyas Abdurrahman sempat mendatangi Polsek Cinangka ketika mengejar pencuri mobil rental miliknya. Tapi menurut pengakuan anak almarhum Ilyas Abdurrahman, Rizky Agam mengatakan jika ketika itu sang ayah mendatangi Polsek Cinangka, tapi pihak kepolisian justru berbelit. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo, membuat Rizky dan Ilyas berinisiatif mencari bantuan. Kita datang kasih tahu kronologinya, kita pemilik rental mempunyai bukti kepemilikan BPKB dan kunci serep. Mobil sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api, kata Rizky. Padahal pelaku pencurian mobil hanya berjarak 200 meter dari Polsek Cinangka. Ayah saya minta tolong pendampingan tetapi dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi, kata Rizky Agam. Menurutnya, bos rental Ilyas Abdurrahman sampai memohon agar polisi bersedia membantunya. Ia bahkan sempat menjanjikan uang jika polisi menolongnya. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk minta tolong pendampingan karena kita gak bawa apa-apa, senjata, katanya. Bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu tapi sudah menelepon Kapolsek tetap tidak dihiraukan, tambah Rizky Agam. Terpisah, dan Puspom TNI, Majen Yusri Nuryanto mengatakan oknum TNI AL yang melakukan penembakan terhadap Ilyas sudah ditangkap dan diamankan di Puspom TNI. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujarnya pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Namun, dia masih enggan merinci identitas dan kronologi penangkapan terhadap oknum TNI AL tersebut. Di sisi lain, dan Puspom AL, Laksamana Muda, Laksma, TNI Samista, menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kebenaran terlibatnya oknum TNI AL tersebut dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Terkait penangkapan ini juga sudah diketahui oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus berjanji bakal menindak tegas anak buahnya tersebut jika benar terbukti terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Isi percakapan bos rental mobil minta didampingi polisi sebelum tewas, sempat janjikan uang. Terungkap isi percakapan bos rental mobil, memohon untuk dampingi polisi sebelum tewas ditembak sempat beri jaminan uang. Sebelum tewas ditembak, Ilyas Abdurrahman sempat mendatangi Polsek Cinangka ketika mengejar pencuri mobil rental miliknya. Tapi menurut pengakuan anak almarhum Ilyas Abdurrahman, Rizky Agam mengatakan jika ketika itu sang ayah mendatangi Polsek Cinangka, tapi pihak kepolisian justru berbelit. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo, membuat Rizky dan Ilyas berinisiatif mencari bantuan. Kita datang kasih tahu kronologinya, kita pemilik rental mempunyai bukti kepemilikan BPKB dan kunci serep. Mobil sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api, kata Rizky. Padahal pelaku pencurian mobil hanya berjarak 200 meter dari Polsek Cinangka. Ayah saya minta tolong pendampingan tetapi dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi, kata Rizky Agam. Menurutnya, bos rental Ilyas Abdurrahman sampai memohon agar polisi bersedia membantunya. Ia bahkan sempat menjanjikan uang jika polisi menolongnya. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk minta tolong pendampingan karena kita gak bawa apa-apa, senjata, katanya. Bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu tapi sudah menelepon Kapolsek tetap tidak dihiraukan, tambah Rizky Agam. Terpisah, dan Puspom TNI, Majen Yusri Nuryanto mengatakan oknum TNI AL yang melakukan penembakan terhadap Ilyas sudah ditangkap dan diamankan di Puspom TNI. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujarnya pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Namun, dia masih enggan merinci identitas dan kronologi penangkapan terhadap oknum TNI AL tersebut. Di sisi lain, dan Puspom AL, Laksamana Muda, Laksma, TNI Samista, menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kebenaran terlibatnya oknum TNI AL tersebut dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak.
kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Terkait penangkapan ini juga sudah diketahui oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus berjanji bakal menindak tegas anak buahnya tersebut jika benar terbukti terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Isi percakapan bos rental mobil minta didampingi polisi sebelum tewas, sempat janjikan uang. Terungkap isi percakapan bos rental mobil, memohon untuk dampingi polisi sebelum tewas ditembak sempat beri jaminan uang. Sebelum tewas ditembak, Ilyas Abdurrahman sempat mendatangi Polsek Cinangka ketika mengejar pencuri mobil rental miliknya. Tapi menurut pengakuan anak almarhum Ilyas Abdurrahman, Rizky Agam mengatakan jika ketika itu sang ayah mendatangi Polsek Cinangka, tapi pihak kepolisian justru berbelit. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo, membuat Rizky dan Ilyas berinisiatif mencari bantuan. Kita datang kasih tahu kronologinya, kita pemilik rental mempunyai bukti kepemilikan BPKB dan kunci serep. Mobil sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api, kata Rizky. Padahal pelaku pencurian mobil hanya berjarak 200 meter dari Polsek Cinangka. Ayah saya minta tolong pendampingan tetap 200 meter dari Polsek Cinangka. Ayah saya minta tolong pendampingan tetapi dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi, kata Rizky Agam. Menurutnya, bos rental Ilyas Abdurrahman sampai memohon agar polisi bersedia membantunya. Ia bahkan sempat menjanjikan uang jika polisi menolongnya. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk minta tolong pendampingan karena kita gak bawa apa-apa, senjata, katanya. Bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu tapi sudah menelepon Kapolsek tetap tidak dihiraukan, tambah Rizky Agam. Terpisah, dan Puspom TNI, Majen Yusri Nuryanto mengatakan oknum TNI AL yang melakukan penembakan terhadap Ilyas sudah ditangkap dan diamankan di Puspom TNI. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujarnya pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Namun, dia masih enggan merinci identitas dan kronologi penangkapan terhadap oknum TNI AL tersebut. Di sisi lain, dan Puspom AL, Laksamana Muda, Laksma, TNI Samista, menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kebenaran terlibatnya oknum TNI AL tersebut dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Terkait penangkapan ini juga sudah diketahui oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus berjanji bakal menindak tegas anak buahnya tersebut jika benar terbukti terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Isi percakapan bos rental mobil minta didampingi polisi sebelum tewas, sempat janjikan uang. Terungkap isi percakapan bos rental mobil, memohon untuk dampingi polisi sebelum tewas ditembak sempat beri jaminan uang. Sebelum tewas ditembak, Ilyas Abdurrahman sempat mendatangi Polsek Cinangka ketika mengejar pencuri mobil rental miliknya. Tapi menurut pengakuan anak almarhum Ilyas Abdurrahman, Rizky Agam mengatakan jika ketika itu sang ayah mendatangi Polsek Cinangka, tapi pihak kepolisian justru berbelit. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo, membuat Rizky dan Ilyas berinisiatif mencari bantuan. Kita datang kasih tahu kronologinya, kita pemilik rental mempunyai bukti kepemilikan BPKB dan kunci serep. Mobil sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api, kata Rizky. Padahal pelaku pencurian mobil hanya berjarak 200 meter dari Polsek Cinangka. Ayah saya minta tolong pendampingan tetapi dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi, kata Rizky Agam. Menurutnya, bos rental Ilyas Abdurrahman sampai memohon agar polisi bersedia membantunya. Ia bahkan sempat menjanjikan uang jika polisi menolongnya. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk minta tolong pendampingan karena kita gak bawa apa-apa, senjata, katanya. Bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu tapi sudah menelepon Kapolsek tetap tidak dihiraukan, tambah Rizky Agam. Terpisah, dan Puspom TNI, Majen Yusri Nuryanto mengatakan oknum TNI AL yang melakukan penembakan terhadap Ilyas sudah ditangkap dan diamankan di Puspom TNI. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujarnya pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Namun, dia masih enggan merinci identitas dan kronologi penangkapan terhadap oknum TNI AL tersebut. Di sisi lain, dan Puspom AL, Laksamana Muda, Laksma, TNI Samista,
menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kebenaran terlibatnya oknum TNI AL tersebut dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Terkait penangkapan ini juga sudah diketahui oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus berjanji bakal menindak tegas anak buahnya tersebut jika benar terbukti terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Isi percakapan bos rental mobil minta didampingi polisi sebelum tewas, sempat janjikan uang. Terungkap isi percakapan bos rental mobil, memohon untuk dampingi polisi sebelum tewas ditembak sempat beri jaminan uang. Sebelum tewas ditembak, Ilyas Abdurrahman sempat mendatangi Polsek Cinangka ketika mengejar pencuri mobil rental miliknya. Tapi menurut pengakuan anak almarhum Ilyas Abdurrahman, Rizky Agam mengatakan jika ketika itu sang ayah mendatangi Polsek Cinangka, tapi pihak kepolisian justru berbelit. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo, membuat Rizky dan Ilyas berinisiatif mencari bantuan. Kita datang kasih tahu kronologinya, kita pemilik rental mempunyai bukti kepemilikan BPKB dan kunci serep, mobil sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api, kata Rizky. Padahal pelaku pencurian mobil hanya berjarak 200 meter dari Polsek Cinangka. Ayah saya minta tolong pendampingan tetapi dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi, kata Rizky Agam. Menurutnya, bos rental Ilyas Abdurrahman sampai memohon agar polisi bersedia membantunya. Ia bahkan sempat menjanjikan uang jika polisi menolongnya. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk minta tolong pendampingan karena kita gak bawa apa-apa, senjata, katanya. Bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu tapi sudah menelepon Kapolsek tetap tidak dihiraukan, tambah Rizky Agam. Terpisah, dan Puspom TNI, Majen Yusri Nuryanto mengatakan oknum TNI AL yang melakukan penembakan terhadap Ilyas sudah ditangkap dan diamankan di Puspom TNI. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujarnya pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Namun, dia masih enggan merinci identitas dan kronologi penangkapan terhadap oknum TNI AL tersebut. Di sisi lain, Dan Puspom AL, Laksamana Muda, Laksma, TNI Samista, menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kebenaran terlibatnya oknum TNI AL tersebut dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Terkait penangkapan ini juga sudah diketahui oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus berjanji bakal menindak tegas anak buahnya tersebut jika benar terbukti terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Isi percakapan bos rental mobil minta didampingi polisi sebelum tewas, sempat janjikan uang. Terungkap isi percakapan bos rental mobil, memohon untuk dampingi polisi sebelum tewas ditembak sempat beri jaminan uang. Sebelum tewas ditembak, Ilyas Abdurrahman sempat mendatangi Polsek Cinangka ketika mengejar pencuri mobil rental miliknya. Tapi menurut pengakuan anak almarhum Ilyas Abdurrahman, Rizky Agam mengatakan jika ketika itu sang ayah mendatangi Polsek Cinangka, tapi pihak kepolisian justru berbelit. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo, membuat Rizky dan Ilyas berinisiatif mencari bantuan. Kita datang kasih tahu kronologinya, kita pemilik rental mempunyai bukti kepemilikan BPKB dan kunci serep, mobil sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api, kata Rizky. Padahal pelaku pencurian mobil hanya berjarak 200 meter dari Polsek Cinangka. Ayah saya minta tolong pendampingan tetapi dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi, kata Rizky Agam. Menurutnya, bos rental Ilyas Abdurrahman sampai memohon agar polisi bersedia membantunya. Ia bahkan sempat menjanjikan uang jika polisi menolongnya. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk minta tolong pendampingan karena kita gak bawa apa-apa, senjata, katanya. Bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu tapi sudah menelepon Kapolsek tetap tidak dihiraukan, tambah Rizky Agam. Terpisah, dan Puspom TNI, Majen Yusri Nuryanto mengatakan oknum TNI AL yang melakukan penembakan terhadap Ilyas sudah ditangkap dan diamankan di Puspom TNI. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujarnya pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Namun,
dia masih enggan merinci identitas dan kronologi penangkapan terhadap oknum TNI AL tersebut. Di sisi lain, Danpuspom AL, Laksamana Muda, Laksma, TNI Samista, menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kebenaran terlibatnya oknum TNI AL tersebut dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Terkait penangkapan ini juga sudah diketahui oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus berjanji bakal menindak tegas anak buahnya tersebut jika benar terbukti terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Isi percakapan bos rental mobil minta didampingi polisi sebelum tewas, sempat janjikan uang. Terungkap isi percakapan bos rental mobil, memohon untuk dampingi polisi sebelum tewas ditembak sempat beri jaminan uang. Sebelum tewas ditembak, Ilyas Abdurrahman sempat mendatangi Polsek Cinangka ketika mengejar pencuri mobil rental miliknya. Tapi menurut pengakuan anak almarhum Ilyas Abdurrahman, Rizky Agam mengatakan jika ketika itu sang ayah mendatangi Polsek Cinangka, tapi pihak kepolisian justru berbelit. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo, membuat Rizky dan Ilyas berinisiatif mencari bantuan. Kita datang kasih tahu kronologinya, kita pemilik rental mempunyai bukti kepemilikan BPKB dan kunci serep. Mobil sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api, kata Rizky. Padahal pelaku pencurian mobil hanya berjarak 200 meter dari Polsek Cinangka. Ayah saya minta tolong pendampingan tetapi dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi, kata Rizky Agam. Menurutnya, bos rental Ilyas Abdurrahman sampai memohon agar polisi bersedia membantunya. Ia bahkan sempat menjanjikan uang jika polisi menolongnya. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk minta tolong pendampingan karena kita gak bawa apa-apa, senjata, katanya. Bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu tapi sudah menelepon Kapolsek tetap tidak dihiraukan, tambah Rizky Agam. Terpisah, Danpuspom TNI, Majen Yusri Nuryanto mengatakan oknum TNI AL yang melakukan penembakan terhadap Ilyas sudah ditangkap dan diamankan di Puspom TNI. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujarnya pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Namun, dia masih enggan merinci identitas dan kronologi penangkapan terhadap oknum TNI AL tersebut. Di sisi lain, Danpuspom AL, Laksamana Muda, Laksma, TNI Samista, menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kebenaran terlibatnya oknum TNI AL tersebut dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Terkait penangkapan ini juga sudah diketahui oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus berjanji bakal menindak tegas anak buahnya tersebut jika benar terbukti terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Isi percakapan bos rental mobil minta didampingi polisi sebelum tewas, sempat janjikan uang. Terungkap isi percakapan bos rental mobil, memohon untuk dampingi polisi sebelum tewas ditembak sempat beri jaminan uang. Sebelum tewas ditembak, Ilyas Abdurrahman sempat mendatangi Polsek Cinangka ketika mengejar pencuri mobil rental miliknya. Tapi menurut pengakuan anak almarhum Ilyas Abdurrahman, Rizky Agam mengatakan jika ketika itu sang ayah mendatangi Polsek Cinangka, tapi pihak kepolisian justru berbelit. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo, membuat Rizky dan Ilyas berinisiatif mencari bantuan. Kita datang kasih tahu kronologinya, kita pemilik rental mempunyai bukti kepemilikan BPKB dan kunci serep. Mobil sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api, kata Rizky. Padahal pelaku pencurian mobil hanya berjarak 200 meter dari Polsek Cinangka. Ayah saya minta tolong pendampingan tetapi dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi, kata Rizky Agam. Menurutnya, bos rental Ilyas Abdurrahman sampai memohon agar polisi bersedia membantunya. Ia bahkan sempat menjanjikan uang jika polisi menolongnya. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk minta tolong pendampingan karena kita gak bawa apa-apa, senjata, katanya. Bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu tapi sudah menelepon Kapolsek tetap tidak dihiraukan, tambah Rizky Agam. Terpisah, Danpuspom TNI, Majen Yusri Nuryanto mengatakan oknum TNI AL yang melakukan penembakan terhadap Ilyas sudah ditangkap dan diamankan di Puspom TNI.
Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujarnya pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Namun, dia masih enggan merinci identitas dan kronologi penangkapan terhadap oknum TNI AL tersebut. Di sisi lain, Danpuspom AL, Laksamana Muda, Laksma, TNI Samista, menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kebenaran terlibatnya oknum TNI AL tersebut dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Terkait penangkapan ini juga sudah diketahui oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus berjanji bakal menindak tegas anak buahnya tersebut jika benar terbukti terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Isi percakapan bos rental mobil minta didampingi polisi sebelum tewas, sempat janjikan uang. Terungkap isi percakapan bos rental mobil, memohon untuk dampingi polisi sebelum tewas ditembak sempat beri jaminan uang. Sebelum tewas ditembak, Ilyas Abdurrahman sempat mendatangi Polsek Cinangka ketika mengejar pencuri mobil rental miliknya. Tapi menurut pengakuan anak almarhum Ilyas Abdurrahman, Rizky Agam mengatakan jika ketika itu sang ayah mendatangi Polsek Cinangka, tapi pihak kepolisian justru berbelit. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo, membuat Rizky dan Ilyas berinisiatif mencari bantuan. Kita datang kasih tahu kronologinya, kita pemilik rental mempunyai bukti kepemilikan BPKB dan kunci serep. Mobil sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api, kata Rizky. Padahal pelaku pencurian mobil hanya berjarak 200 meter dari Polsek Cinangka. Ayah saya minta tolong pendampingan tetapi dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi, kata Rizky Agam. Menurutnya, bos rental Ilyas Abdurrahman sampai memohon agar polisi bersedia membantunya. Ia bahkan sempat menjanjikan uang jika polisi menolongnya. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk minta tolong pendampingan karena kita gak bawa apa-apa, senjata, katanya. Bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu tapi sudah menelepon Kapolsek tetap tidak dihiraukan, tambah Rizky Agam. Terpisah, Danpuspom TNI, Majen Yusri Nuryanto mengatakan oknum TNI AL yang melakukan penembakan terhadap Ilyas sudah ditangkap dan diamankan di Puspom TNI. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujarnya pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Namun, dia masih enggan merinci identitas dan kronologi penangkapan terhadap oknum TNI AL tersebut. Di sisi lain, Danpuspom AL, Laksamana Muda, Laksma, TNI Samista, menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kebenaran terlibatnya oknum TNI AL tersebut dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Terkait penangkapan ini juga sudah diketahui oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus berjanji bakal menindak tegas anak buahnya tersebut jika benar terbukti terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Isi percakapan bos rental mobil minta didampingi polisi sebelum tewas, sempat janjikan uang. Terungkap isi percakapan bos rental mobil, memohon untuk dampingi polisi sebelum tewas ditembak sempat beri jaminan uang. Sebelum tewas ditembak, Ilyas Abdurrahman sempat mendatangi Polsek Cinangka ketika mengejar pencuri mobil rental miliknya. Tapi menurut pengakuan anak almarhum Ilyas Abdurrahman, Rizky Agam mengatakan jika ketika itu sang ayah mendatangi Polsek Cinangka, tapi pihak kepolisian justru berbelit. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo, membuat Rizky dan Ilyas berinisiatif mencari bantuan. Kita datang kasih tahu kronologinya, kita pemilik rental mempunyai bukti kepemilikan BPKB dan kunci serep. Mobil sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api, kata Rizky. Padahal pelaku pencurian mobil hanya berjarak 200 meter dari Polsek Cinangka. Ayah saya minta tolong pendampingan tetapi dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi, kata Rizky Agam. Menurutnya, bos rental Ilyas Abdurrahman sampai memohon agar polisi bersedia membantunya. Ia bahkan sempat menjanjikan uang jika polisi menolongnya. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk minta tolong pendampingan karena kita gak bawa apa-apa, senjata, katanya. Bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu tapi sudah menelepon Kapolsek tetap tidak dihiraukan, tambah Rizky Agam. Terpisah, Danpuspom TNI,
Majen Yusri Nuryanto mengatakan oknum TNI AL yang melakukan penembakan terhadap Ilyas sudah ditangkap dan diamankan di Puspom TNI. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujarnya pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Namun, dia masih enggan merinci identitas dan kronologi penangkapan terhadap oknum TNI AL tersebut. Di sisi lain, Dan Puspom AL, Laksamana Muda, Laksma, TNI Samista, menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kebenaran terlibatnya oknum TNI AL tersebut dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Terkait penangkapan ini juga sudah diketahui oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus berjanji bakal menindak tegas anak buahnya tersebut jika benar terbukti terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Isi percakapan bos rental mobil minta didampingi polisi sebelum tewas, sempat janjikan uang. Terungkap isi percakapan bos rental mobil, memohon untuk dampingi polisi sebelum tewas ditembak sempat beri jaminan uang. Sebelum tewas ditembak, Ilyas Abdurrahman sempat mendatangi Polsek Cinangka ketika mengejar pencuri mobil rental miliknya. Tapi menurut pengakuan anak almarhum Ilyas Abdurrahman, Rizky Agam mengatakan jika ketika itu sang ayah mendatangi Polsek Cinangka, tapi pihak kepolisian justru berbelit. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo, membuat Rizky dan Ilyas berinisiatif mencari bantuan. Kita datang kasih tahu kronologinya, kita pemilik rental mempunyai bukti kepemilikan BPKB dan kunci serep. Mobil sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api, kata Rizky. Padahal pelaku pencurian mobil hanya berjarak 200 meter dari Polsek Cinangka. Ayah saya minta tolong pendampingan tetapi dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi, kata Rizky Agam. Menurutnya, bos rental Ilyas Abdurrahman sampai memohon agar polisi bersedia membantunya. Ia bahkan sempat menjanjikan uang jika polisi menolongnya. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk minta tolong pendampingan karena kita gak bawa apa-apa, senjata, katanya. Bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu tapi sudah menelepon Kapolsek tetap tidak dihiraukan, tambah Rizky Agam. Terpisah, Dan Puspom TNI, Majen Yusri Nuryanto mengatakan oknum TNI AL yang melakukan penembakan terhadap Ilyas sudah ditangkap dan diamankan di Puspom TNI. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujarnya pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Namun, dia masih enggan merinci identitas dan kronologi penangkapan terhadap oknum TNI AL tersebut. Di sisi lain, Dan Puspom AL, Laksamana Muda, Laksma, TNI Samista, menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kebenaran terlibatnya oknum TNI AL tersebut dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Terkait penangkapan ini juga sudah diketahui oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus berjanji bakal menindak tegas anak buahnya tersebut jika benar terbukti terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Isi percakapan bos rental mobil minta didampingi polisi sebelum tewas, sempat janjikan uang. Terungkap isi percakapan bos rental mobil, memohon untuk dampingi polisi sebelum tewas ditembak sempat beri jaminan uang. Sebelum tewas ditembak, Ilyas Abdurrahman sempat mendatangi Polsek Cinangka ketika mengejar pencuri mobil rental miliknya. Tapi menurut pengakuan anak almarhum Ilyas Abdurrahman, Rizky Agam mengatakan jika ketika itu sang ayah mendatangi Polsek Cinangka, tapi pihak kepolisian justru berbelit. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo, membuat Rizky dan Ilyas berinisiatif mencari bantuan. Kita datang kasih tahu kronologinya, kita pemilik rental mempunyai bukti kepemilikan BPKB dan kunci serep. Mobil sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api, kata Rizky. Padahal pelaku pencurian mobil hanya berjarak 200 meter dari Polsek Cinangka. Ayah saya minta tolong pendampingan tetapi dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi, kata Rizky Agam. Menurutnya, bos rental Ilyas Abdurrahman sampai memohon agar polisi bersedia membantunya. Ia bahkan sempat menjanjikan uang jika polisi menolongnya. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk minta tolong pendampingan karena kita gak bawa apa-apa, senjata, katanya. Bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya nanti saya kasih uang kerja bapak.
Sudah ditawarkan seperti itu tapi sudah menelepon Kapolsek tetap tidak dihiraukan, tambah Rizky Agam. Terpisah, dan Puspom TNI, Majen Yusri Nuryanto mengatakan oknum TNI AL yang melakukan penembakan terhadap Ilyas sudah ditangkap dan diamankan di Puspom TNI. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujarnya pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Namun, dia masih enggan merinci identitas dan kronologi penangkapan terhadap oknum TNI AL tersebut. Di sisi lain, Dan Puspom AL, Laksamana Muda, Laksma, TNI Samista, menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kebenaran terlibatnya oknum TNI AL tersebut dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Terkait penangkapan ini juga sudah diketahui oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus berjanji bakal menindak tegas anak buahnya tersebut jika benar terbukti terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Isi percakapan bos rental mobil minta didampingi polisi sebelum tewas, sempat janjikan uang. Terungkap isi percakapan bos rental mobil, memohon untuk dampingi polisi sebelum tewas ditembak sempat beri jaminan uang. Sebelum tewas ditembak, Ilyas Abdurrahman sempat mendatangi Polsek Cinangka ketika mengejar pencuri mobil rental miliknya. Tapi menurut pengakuan anak almarhum Ilyas Abdurrahman, Rizky Agam mengatakan jika ketika itu sang ayah mendatangi Polsek Cinangka, tapi pihak kepolisian justru berbelit. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo, membuat Rizky dan Ilyas berinisiatif mencari bantuan. Kita datang kasih tahu kronologinya, kita pemilik rental mempunyai bukti kepemilikan BPKB dan kunci serep. Mobil sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api, kata Rizky. Padahal pelaku pencurian mobil hanya berjarak 200 meter dari Polsek Cinangka. Ayah saya minta tolong pendampingan tetapi dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi, kata Rizky Agam. Menurutnya, bos rental Ilyas Abdurrahman sampai memohon agar polisi bersedia membantunya. Ia bahkan sempat menjanjikan uang jika polisi menolongnya. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk minta tolong pendampingan karena kita gak bawa apa-apa, senjata, katanya. Bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu tapi sudah menelepon Kapolsek tetap tidak dihiraukan, tambah Rizky Agam. Terpisah, dan Puspom TNI, Majen Yusri Nuryanto mengatakan oknum TNI AL yang melakukan penembakan terhadap Ilyas sudah ditangkap dan diamankan di Puspom TNI. Pelaku sudah diamankan di Puspom, ujarnya pada Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Namun, dia masih enggan merinci identitas dan kronologi penangkapan terhadap oknum TNI AL tersebut. Di sisi lain, Dan Puspom AL, Laksamana Muda, Laksma, TNI Samista, menuturkan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terkait kebenaran terlibatnya oknum TNI AL tersebut dalam kasus ini. Masih lidik ya kita masih mengumpulkan apakah ada satu keterlibatan atau tidak. Kita masih belum bisa memastikan, jelas Samista. Terkait penangkapan ini juga sudah diketahui oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus berjanji bakal menindak tegas anak buahnya tersebut jika benar terbukti terlibat dalam kasus ini. Apabila terbukti bersalah, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Isi percakapan bos rental mobil minta didampingi polisi sebelum tewas, sempat janjikan uang. Terungkap isi percakapan bos rental mobil, memohon untuk dampingi polisi sebelum tewas ditembak sempat beri jaminan uang. Sebelum tewas ditembak, Ilyas Abdurrahman sempat mendatangi Polsek Cinangka ketika mengejar pencuri mobil rental miliknya. Tapi menurut pengakuan anak almarhum Ilyas Abdurrahman, Rizky Agam mengatakan jika ketika itu sang ayah mendatangi Polsek Cinangka, tapi pihak kepolisian justru berbelit. Rizky Agam bercerita saat melakukan pengejaran mereka sempat ditodong pistol oleh pelaku. Pelaku yang berhenti di kawasan Pantai Sambolo,